Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kisah atau awal mula diinformasikan dalam Al-Quran tentang umat yang terjangkit dengan persoalan yang sekarang diistilahkan dengan istilah kontemporer atau disebut dengan LGBT. Diperkenalkan oleh Allah tujuan penciptaan manusia ini, bashar. Karena mustahil ada setiap ciptaan Allah yang tidak punya tujuan. Mustahil Allah menciptakan apapun walau sekecil apapun jika tidak ada manfaatnya. Sekalipun hanya nyamuk yang diciptakan, Quran surah kedua ayat 26, paling kanan di pertengahan, ya, innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ba'udatan. Ya, hati-hati. Allah tidak merasa malu untuk menciptakan walau seekor semut, seekor nyamuk pasti ada manfaatnya di dalamnya. Baik, sekarang apalagi manusia. Maka ketika Allah ciptakan manusia, Allah perkenalkan apa tujuan dari penciptaan ini. Quran surah kedua ayat ke-30, paling kiri sebelah atas. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah, pelajarilah ketika Rabbmu berfirman pada malaikat, saya akan tetapkan, berikan fungsi pada makhluk yang saya cipta ini sebagai khalifah. Tapi bukan di langit, di bumi. Ingat, khalifah tugasnya bukan di langit, tapi di mana? Di bumi. Baik, manusia tercipta, tugasnya kemudian diumumkan pada malaikat dan jin. Lihat, tugasnya di bumi sebagai khalifah. Baik, setelah itu diberi nama. Nama pertama diperkenalkan pada malaikat. Bahkan langsung pengenalannya dengan penanaman pengetahuannya. Ayat 31-nya. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Saya agak cepat. Maka Allah kemudian mengajarkan pada manusia pertama itu yang dinamai langsung dengan nama Adam. Di manusia pertama diciptakan namanya siapa? Adam. Saat diciptakan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala potensi pengetahuan yang luar biasa. Apa di antara potensinya? Ini nanti yang akan saya berikan motivasi kepada Anda. Teman-teman, ternyata bekal pertama yang diberikan oleh Allah bukan materi dunia, bukan apapun, tapi pengetahuan. Dan hebatnya al-asma'a kullaha. Pengetahuan ini mampu menyebutkan semua jenis benda di semesta. Silahkan Anda cek, ada berapa benda di masjid ini? Kipas angin, tripod, kamera, Masya Allah, kemudian mikrofon, ada, kemudian papan tulis, ada spidol, ada macam-macam, ada yang kadang-kadang kita lihat belum bisa kita sebutkan, ini baru di masjid. Maka bagaimana dengan potensi menyebutkan di semesta, seluruh nama di semesta. Dan penelitian terbaru menyebutkan, di California ada sementara kampus menyebutkan, meneliti khusus kemampuan memori manusia, itu paling minimal bisa sampai 100 juta gigabyte. 100 juta gigabyte. Di kemampuan manusia, memori manusia untuk mengingat itu paling minimal sampai pada 100 juta gigabyte. Ya, penelitian terkini. Artinya kalau cuma mengingat hal-hal yang kecil itu sederhana teman-teman sekalian. Kita diciptakan pintar. Ingat itu ya, pintar itu anugerah, bodoh itu pilihan. Jadi kalau Anda bisa menjadi makhluk yang pintar, jangan memilih bodoh. Paham ya? Ingat, ayat ini menegaskan tidak ada manusia bodoh. Hanya dalam lagu ada manusia bodoh. Makanya jauhkan pada diri Anda, hadirkan kemudian kepintaran-kepintaran kita. Paham ya? Baik, namanya siapa? Adam. Ingat, diciptakan bashar, diutus kemudian fungsinya sebagai khalifah di mana? Bumi, diberikan bekal pengetahuan, disebut dengan nama apa? Adam. Baik, singkat. Ditunjukkan oleh Allah keunggulan pengetahuan ini. Sampai-sampai saking unggulnya malaikat dan jin diminta sujud sebagai penghormatan ya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Secara singkat kemudian Allah berikan ya satu kenyamanan, satu keistimewaan, satu pembekalan dimasukkan ke dalam surga sementara. Quran surah kedua ayat 35. Ini poin utamanya. Wa qulna ya adamuskun anta wa zawjukal jannah. Saya kotaki. Fokus, kami firmankan kepada manusia pertama ini, silahkan nikmati kehidupan di surga yang telah kami siapkan. Tapi bukan hanya Adam pribadi, wa zaujukal jannah. Diterjemahkan apa di situ? Di mushaf terjemahkan apa? Diterjemahkan dengan istrimu. Ingat, zauj asal katanya bukan istri. Zauj itu pasangan yang serasi. Pasangan yang serasi, couple. Pasangan serasi. Dan kata zauj itu asalnya netral Pak, Bu. Netral.
Jadi bisa berlaku untuk laki-laki, bisa berlaku untuk perempuan. Ya, saling menunjuk pasangan. Jadi kalau Anda misalnya dalam bahasa Arab fasih ingin mengatakan aina zauji, suami mengatakan pada orang lain, aina zauji, mana istriku? Dia bisa menggunakan kalimat zauj. Seperti halnya istri mengatakan hadza zauji, ini pasangan saya. Di kalimat zauji itu kalimat netral menunjuk pada pasangan yang serasi, baik laki-laki menyebutkan pasangannya untuk perempuan atau perempuan menyebutkan pasangannya untuk laki-laki. Paham sampai sini? Baik, kekinian berubah untuk perempuan jadi zaujah. Zaujah itu asalnya untuk menunjukkan fungsi waris dalam kehidupan. Jadi untuk membedakan mana yang diberikan bagian warisannya, maka untuk perempuan ditambahkan tak pada ujungnya. Asal katanya, baik zauj itu bisa mencakup laki-laki, juga bisa mencakup perempuan. Jadi kalau disebutkan zauj, apa asal katanya? Baik, pasangan yang serasi. Ingat, bukan sekedar pasangan. Pasangan yang serasi. Jadi ketika Allah pasangkan Adam untuk membentuk keserasian dalam kehidupan, juga dengan keserasian ini memudahkan tugas sebagai khalifah di bumi, maka Allah pasangkan Adam dengan siapa pasangan serasinya? Hawa. Masya Allah. Hawa laki-laki, perempuan? Perempuan. Baik, lihat pelan-pelan. Jadi sejak manusia pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah telah menetapkan pasangan serasinya. Saking pentingnya pasangan ini, saking istimewanya, langsung oleh Allah difirmankan, diumumkan di hadapan malaikat dan jin. Saya tunjukkan kepada Anda, ini pasangan serasi untuk Adam. Siapa dia? Perempuan. Adam laki-laki, pasangan serasinya perempuan. Saking indahnya pasangan ini, malaikat mesti tahu. Jin mesti paham. Dan ditempatkan di tempat yang paling indah. Masuk surga, pasangan yang serasi. Laki-laki, perempuan. Singkat. Adam tugasnya di mana tadi? Bumi. Sementara ditempatkan di mana? Surga ada di mana? Di langit. Baik. Surga di langit, tapi tugasnya di bumi. Kalau tinggalnya di langit sementara tugasnya di bumi, bagaimana bisa menjalankan tugas, kan? Baik, secara singkat, pelan, singkat. Ini bahasan yang butuh penajaman. Tapi secara singkat saja, dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, turun kemudian Adam ke bumi untuk menunaikan tugas utama sebagai khalifah di bumi. Hanya nanti Allah tempatkan sementara di surga untuk mendapatkan gambaran kehidupan, bagaimana cara mengatasi ujian-ujian ketika ada di bumi. Makanya Allah berikan gambaran sementara kehidupan di surga, dan surga ini bukan surga yang akan nanti kita tinggali. Karena beda kalimatnya, dan saya pernah uraikan ini. Kalimat surganya Adam menggunakan alif lam, khusus untuk Adam. Sifatnya tunggal, jannah, al-jannah. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah, ada alif lamnya. Satu bentuknya tunggal. Kedua, sifat surga Adam masih ada ujian. Wala taqraba hadhihi syajarah, jangan dekati pohon ini. Di surganya Adam itu bentuknya tunggal, dikhususkan bagi Adam, di dalamnya masih ada ujian, Sedangkan surga yang kita tempati sudah tidak ada ujian lagi, tidak ada amalan lagi. Maaf, bentuknya bahkan di Quran disebutkan dengan kalimat nakirah, umum dalam bentuk bahkan jamak. Surga pertama Quran surah kedua ayat 25, paling kanan sebelah atas. Wabashshiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin, tidak menggunakan alif lam. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 133. Paling kanan sebelah atas. Wasari'u ila maghfiratin ya min rabbikum wa jannatin, tidak menggunakan alif lam. Dan kata Nabi, surga kita ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Tidak pernah dilihat sebelumnya, tidak pernah didengar kisahnya, tidak pernah terbayangkan, tidak pernah terlintas seperti itu di benak kita. Jadi kalau ternyata nanti yang dimasuki misalnya, surga yang kita akan lihat nanti ternyata bukan surga yang pernah Adam tinggali, karena itu pernah dilihat oleh manusia, pernah didengar kisahnya, pernah dirasakan, dan ada ujian di dalamnya.